Halo, selamat bergabung kembali di channelnya Pak D. Dalam video kali ini Pak D akan berbagi cara dan strategi untuk mendapatkan job. Suatu misal kamu seorang pembawa acara atau MC, seorang pencondro manten atau wirosworo, bahkan mungkin kamu seorang vokalis, penyanyi, sinden seniwati, waranggono, dan lain sebagainya. Baiklah, sebelum kita masuk pada konten tutorial utama, dengarkan dulu apa yang akan Pak D sarankan sebagai pandangan dan bisa Anda jadikan sebagai pengingat serta catatan. Nah, sekarang dengarkan baik-baik apa yang akan Pak D katakan. Mungkin selama ini kamu suatu misal seorang pemain keyboard tunggal, padahal kamu sendiri merasakan potensi kamu, perbendaharaan lagu kamu itu cukup banyak dibanding dengan pemain yang lainnya. Nah, namun kenapakah pemain yang selama ini di bawah kamu prestasinya lebih laris dan tidak ada henti-hentinya job? Atau mungkin kamu seorang MC pembawa acara, seorang vokalis, atau juga kamu seorang penyanyi, sinden seniwati, waranggono. Nah, dengarkan baik-baik ya. Sebagus apapun potensi yang kamu miliki, namun bila mana kamu tidak bisa mencari jalan atau mendekati orang yang bisa memberikan job pada kamu, semua itu sia-sia dan tiada arti. Dan juga bisa dikatakan karir kamu sekedar jalan di tempat karena kamu tidak ada yang job, atau bisa dikatakan tidak laku. Nah, bagaimanakah solusinya? Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, di jempol, serta tinggalkan komentar. Sekarang kita ambil saja contoh job untuk pesinden atau seniwati waranggono. Tentang seniwati waranggono kita semua tahu, kendatipun suara seorang waranggono tidak terlalu merdu, tidak terlalu bisa membuat orang terkesima. Yang pertama, yang terpenting adalah penampilan harus oke. Yang selanjutnya harus pandai mengambil hati atau mendekati orang-orang yang punya peranan penting yang senantiasa bisa memberikan job. Jadi suatu misal seorang seniwati waranggono atau pesinden tayub, kendatipun gerakan tariannya pun kurang begitu memukau, yang terpenting itu tadi penampilan harus oke, tata busana pun harus oke, keramahan dapat, dan sekali lagi Pak dikatakan harus pandai bisa ramah mengambil hati orang yang memberikan job. Di era sekarang seorang seniwati pesinden waranggono tidak harus dituntut bisa menghafal lagu yang harus dinyanyikan pada saat pentas. Banyak sekali kita menjumpai seniwati waranggono pada saat melantunkan lagu atau gending-gending masih menggunakan teks, baik teks berupa buku maupun teks yang ada di handphone. Selanjutnya pada video kali ini ada dua perbandingan waranggono atau seniwati. Yang pertama, seorang waranggono seniwati yang benar-benar sudah profesional, namun bisa dikatakan orang tersebut kalah bersaing dalam dunia pentas atau dunia panggung. Baiklah, kita simak sekedarnya. Nah, itu tadi seorang seniwati waranggono yang mengenakan kaos berwarna hijau. Sebenarnya seorang waranggono yang sudah profesional dan sangat paham dengan apa yang dikatakan kesenian tayub. Namun bisa jadi karena penampilan yang kurang mendukung atau dari sisi lain yang kurang mendukung pula, maka seniwati waranggono tersebut
bisa dikatakan kurang begitu diminati di wilayah kabupaten ini, yaitu wilayah Kabupaten Bojonegoro. Sebenarnya Seniwati Waranggono yang satu ini orangnya parasnya cantik apabila dilengkapi dengan dandanan yang punya karakter artistik panggung. Nah, sekarang Anda bedakan, Anda rasakan apabila kita sudah terlanjur populer, terlanjur familiar, kendati pun kita menyanyi dengan asal-asalan, sudah mendapatkan banyak pujian dan sanjungan. Kemanapun kita pergi dan berjalan, selalu mendapatkan acungan jempol karena kita sudah mempersiapkan cara dan strategi sebelumnya. Karena dalam dunia ini tidak ada yang namanya polos, lugu, ataupun natural. Kendati pun kita kelihatan lugu, polos, dan natural, itu adalah buatan belaka atau settingan. Seolah-olah kita orang yang lugu, polos, dan natural. Karena dunia seni semuanya harus serba diolah, baik olah vokal maupun olah tata rupa. Selanjutnya Pak D akan berbagi tata cara atau semacam edukasi apabila kita pada suatu saat ingin beratensi atau ingin turut serta joget ngibing pada acara pentas tayub. Yang pertama kali, bila kita sudah masuk di arena tayub, kita daftar atau semacam registrasi kepada seorang pramugari. Lalu dicatat dan kita menunggu antrian atau panggilan atau yang dinamakan menunggu sampur. Nanti kalau sudah saatnya kita ketiban sampur atau mendapatkan sampur, artinya kita bersiap-siap untuk berjoget atau beratensi. Lalu semua peserta yang sudah saatnya ketiban sampur atau siap ngibing, mereka semua nanti dikenakan biaya yang sudah dipersiapkan oleh pramugari, ditarik satu persatu. Biasanya sebelum pagelaran tayub dimulai, kita sudah mendengarkan informasi untuk sekali joget atau sekali ketiban sampur, tarifnya suatu misal 10.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000. Namun semua itu tergantung pada suasana atau bisa dibilang tergantung pasar. Andai kata pada saat itu pesindennya dari golongan kelas menengah ke atas, pastilah pengunjungnya ramai. Apabila pengunjung ramai, tentu saja tarifnya pun berubah atau lebih mahal. Namun bila sebaliknya dan pengunjungnya pun orangnya itu-itu saja, maka tarifnya pun tidak berapa mahal. Biasanya para tamu atau orang-orang yang ingin ikut serta beratensi ngibing joget sambil menunggu antrian atau menunggu ketiban sampur, nyantai-nyantai duduk sambil minum minuman segar. Adapun jenis dan nama minuman tersebut, pada video kali ini maaf Pak D tidak bisa menyebutkan. Tentunya kendati pun saya tidak menyebutkan, Anda sendiri pun sudah tahu dan sudah paham. Semoga konten video YouTube pada kali ini bermanfaat dan memberikan edukasi serta wawasan. Terima kasih Anda telah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.